Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Pramono. Hari ini kita kuliah materi atau mata kuliah agroekologi di tatap muka ke-6. Kita mengangkat tema proses interaksi komponen agroekologi ya, di tatap muka yang ke-6 mata kuliah agroekologi. Proses interaksi komponen agroekologi. Interaksi berarti saling berhubungan komponen-komponen agroekologi, baik itu abiotik, biotik, acara, tanaman, hewan, manusia, teknologi, dan juga lingkungan yang lainnya. Ya, agroekologi interaksi tanaman dan gulma. Ini contoh interaksi antara tanaman dan gulma. Gulma itu adalah tanaman pengganggu. Ini tanaman tentu tanaman produktif. Tumbuhan menghasilkan beragam senyawa alamiah yang mampu menghambat atau menstimulir pertumbuhan tumbuhan lain. Alilopati itu ada zat racunnya yang dikeluarkan oleh gulma dan atau mempengaruhi mikroba tanah yang ada di sekitarnya. Ya, ini contohnya bagaimana crop tanaman yang kita budidayakan ya, di lapisan perakaran crop reservoir. Di sini ada soil life, ini beberapa makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Dan sini adalah weed reservoir, adalah akar-akar dari gulma. Nah, disinilah alilopati akan keluar. Alilopati akan keluar dan juga akan meracun di sini, yang meracun di sini. Itu salah satu interaksi sederhana bagaimana interaksi antara tanaman dan gulma. Nanti didalami di mata kuliah tentang gulma. Yang kedua, interaksi multitropik antara tumbuhan dengan mikroba ya, di bawah tanah dan juga serangga di atas tanah ya. Bagaimana interaksi hubungan tanaman dengan mikroba di dalam tanah dan juga mikroba di atas tanah. Dan juga kalau dalam tanah itu ada PCBR ya, ada jamur ya, ada juga ada mikroba gitu kan, bakteri, mikrobiologi dan lainnya ya, baik itu yang menguntungkan atau merugikan. Tapi juga yang di atas tanah itu juga ada beberapa serangga ya, ada beberapa serangga insekta gitu, jadi ada tawon gitu ya, ada kupu gitu ya, ada ulat dan juga dan lainnya. Itu juga interaksinya ada antara tanaman dan juga dengan hewan yang ada di dalam tanah dan juga di atas tanah. Itu ternyata ada interaksi yang real, yang nyata. Nah, bagaimana dengan tanaman Brassica? Brassica itu tanaman sejenis kubis ya, ditanam untuk menghasilkan minyak dan pangan. Sangat penting secara ekonomi, nilai gizinya sebagai bahan obat, bahan bioindustri, kontrol dan juga yang lainnya. Ini juga interaksinya cukup banyak juga, hewan-hewannya juga ada kupu, ada ulat, ada tawon, ada walang gitu ya, ada fungi dan lainnya. Ini. Nah, bagaimana interaksi alilopati dengan pelaku serangga? Nah, interaksinya ini kelihatan sekali bahwa ini adalah A, ini serangga, ini B, ini jaringan tertentu ya, jaringan tertentu. Ini ikatan-ikatan kimia ya, ikatan kimia. Nah, akhirnya AB ini ke C ya, B ke C. Fase inilah fase ulat ya. Fase ulat ini adalah fase yang juga sangat merugikan karena bisanya memakan daun-daunnya. Ini untuk yang serangga yang satu, serangga yang garis satu. Yang kedua, karena yang alilopati ini adalah yang kimia. Ini yang kimia ini juga mempengaruhi keracunan dan juga hasilnya akan turun juga. Jadi ada dua kelompok A, C, D dan kelompok B, alilopati dan E. Ini adalah suatu, kalau ini yang reaksinya, ini yang fisiknya gitu ya. Ini fisiknya A, C, D, ini yang reaksinya. Nah, interaksi juga terjadi di hutan ya. Bagaimana menggantikan vegetasi alami menjadi vegetasi yang tidak alami atau dibuat oleh manusia sendiri, didatangkan. Dengan cara apa? Menebang, membakar hutan. Tentunya pengen gulmanya
mati, hamanya mati atau pergi, untuk mempermudah kegiatan lahan sehingga bisa menanam kedelai, jagung, padi karena tidak banyak pohon-pohon yang besar gitu. Ini juga interaksi antara manusia dengan hutan. Ya, konversinya ya, konversi hutan berupa perubahan hutan alam menjadi bentuk-bentuk penggunaan lahan yang lebih intensif penggunaannya. Dan ini harus hati-hati karena konversi hutan dapat mengakibatkan timbulnya biaya sosial dan dampak lingkungan yang parah ya. Biaya sosial itu biar lebih tinggi ya, bisa dengan kekeringan gitu ya, kepanasan dan lainnya. Dampak lingkungan tentunya banjir ya, banjir dan lainnya. Itu juga harus diminimalisir ya, dikecilkan dampak dari konversi hutan lindung menjadi hutan produksi. Itu harus hati-hati di pengelolaannya. Nah, bagaimana dengan pemanfaatan konversi hutan tropik? Nah, ini pemanfaatan hutan tropik. Ya, harapannya sih kalau hutan tropik itu adalah suplai dari oksigen ya untuk alam ya, untuk alam itu dari proses fotosintesis, respirasi dan lainnya itu akan menghasilkan oksigen. Harapannya kembali ke alam lebih bagus lagi harapannya. Nah, ini salah satu yang dilakukan petani-petani pinggir hutan, bagaimana dia menanam tanaman-tanaman ubi kayu atau singkong ya. Dia menyatakan bahwa tanaman ubi kayu terus-menerus tanah akan jadi panas ya, karena memang tanaman ubi kayu sangat responsif terhadap pemupukan dan banyak orang menganggap tanaman ubi kayu rakus terhadap unsur hara karena akan menguruskan atau menguras unsur hara yang di dalam tanah itu habis-habisan. Interaksi yang kedua, bagaimana dengan pola tanam pangan dan pakan. Nah, pola tanam pangan dan pakan. Ini ada rice ya, ini tanam padi ya. Nanti juga di sini nanti dikasih tanaman legum. Ya, tanam legum karena apa? Rainfall berarti air hujannya tinggi, jadi harus kita menanam padi ya. Kalau hujannya rendah di Desember, Januari, Februari, Maret, itu yang dulu ya, tahun 10 tahun yang lalu itu masih bagus. Ini untuk tanaman-tanaman kacang-kacangan, kedelai dan lainnya. Dan nanti ini juga masih belum tinggi, masih dengan kacang-kacangan juga yang lainnya. Artinya padi, kedelai atau padi, kacang dan kedelai dan lainnya. Tapi pertanaman padinya cukup di bulan Juli sampai di bulan Oktober. Bagaimana juga dengan rotasi tanaman? Ya, rotasi tanaman juga sangat penting. Ya, rotasi tanaman sangat penting untuk melihat bagaimana menghasilkan kehidupan, menghasilkan buahnya seperti apa, fruitsnya kayak apa. Rootsnya ini tanaman-tanaman yang menghasilkan buah-buahan ya, menjadi mungkin tomat, cherry dan lainnya. Yang root itu yang di bawah, maksudnya yang di bawah itu adalah misalnya onion, itu bawang merah, bawang putih, wortel dan lainnya. Dan juga red bull atau bean, corn, potato, itu ada jagung dan lainnya yang menghasilkan karbohidrat. Dan itu adalah yang menghasilkan daun ya, leaves itu daun. Jadi bisa menghasilkan pergiliran tanaman yang menghasilkan buah, yang menghasilkan umbi-umbian gitu ya, menghasilkan umbi-umbian, ini juga menghasilkan biji-bijian, dan ini yang menghasilkan daun. Rotasi jenis sayuran juga bisa dirotasi ya, bisa dirotasi. Rotasi nomor 1 legum, nomor 2 adalah penghasil daun ya, brokoli gitu kan, jagung dan lainnya. Lalu yang ketiga menghasilkan umbi-umbian, di sini adalah carrots, itu wortel, onions, bawang merah, garlic, bawang putih, nah ya. 4 juga melons ya, cucumber, di sini ada jenis timun-timunan begitu. Nomor 5 ada tomat, cili dan lainnya yang menghasilkan buah-buah tomat, dan juga cili ini adalah lombok, dan juga yang umur tahunan ya, live rest season, atau beberapa tahunan yang beberapa bulan bisa hidup. Harapannya seperti itu ya. Oke, ini sudah ada. Ini bagaimana pergiliran rotasi tanaman? Pergiliran rotasi tanaman harapannya legum dulu ya, legum dulu atau tanaman kacang-kacangan. Lalu alium ya, alium itu bawang-bawangan, itu misalnya ada onion, ada garlic, ada strawberry, pokoknya yang menghasilkan umbi yang di dalam tanah gitu.
Ini juga masih yang di dalam tanah gitu, tapi ada beberapa yang tidak, itu carrot, wortel, sweet potatoes gitu ya, apa namanya, sweet manis, potatoes itu tomat manis ya, tomat manis, cucumbers, peas, dan juga ini yang sayur-sayuran ya, sayur-sayuran brokoli, radix, sweet, dan juga yang lainnya. Itu bagaimana proses interaksi komponen agroekologi yang bisa saya sampaikan ya di tatap muka yang ke-6 mata kuliah agroekologi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.